Ya, barangkali kalau Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan tadi konsep portal knowledge management tadi. Dan ya memang ini sebenarnya masih dalam proses juga yang setiap waktu kita update dan tentu saja tidak terlepas dari masalah teknis ya. Tapi saya yakin bahwa ya dari waktu ke waktu akan semakin baik dan sebenarnya mungkin portal semacam ini itu saya kira juga akan ada banyak kepentingannya bagi institusi masing-masing yang kalau melihat dari proposal yang kemarin diajukan. Apa yang diajukan itu juga ada beberapa yang menggunakan metode diseminasi menggunakan web. Mungkin ini juga sangat relevan dengan HDSS ya kalau tidak salah ya, karena salah satu yang sekarang menjadi kendala itu adalah bahwa efektivitas webnya barangkali masih menjadi masalah. Barangkali kalau ada komentar juga ini kebetulan ada Pak Kirno yang mungkin bisa memberikan respon juga. Ya mungkin dari tim HDSS terutama yang saya saya lihat dari berbagai aktivitasnya itu sangat concern juga untuk pengembangan web ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang lain bisa juga disampaikan. Dan kalau tidak salah memang juga sudah mengupayakan untuk memperbaiki webnya agar sesuai dengan kebutuhan seperti juga yang tadi barangkali disampaikan Pak Kirno tadi ini. Ada komentar mungkin dari tim HDSS terkait dengan ini diseminasi dengan web ini? Silakan Mbak Putri. Ya. Untuk di HDSS saat ini kami memang masih pengembangan website, Pak. Untuk menu-menu yang sudah kami tampilkan di sini, kami ada visualisasi data, kemudian untuk pemanfaatan datanya ini, kami menampilkan data-data dari pengguna data yang menggunakan data HDSS. Jadi ketika ada pengguna data yang sudah selesai menggunakan data HDSS, kami meminta dokumentasinya. Kami tulis di situ terkait nama, kemudian judulnya apa, kemudian kami masukkan ke link, beberapa ini masuk ke link perpustakaan. Mungkin nanti dari perpustakaan bisa memberi masukan, Pak. Jadi kami melinkkan data pengguna data kami ke link perpus. Jadi untuk melihat full dari teksnya bisa melihat ke perpustakaan seperti itu. Kemudian untuk tadi yang taksonomi, kami juga belum melakukan terkait taksonomi pemanfaatan data, tapi kami sudah mulai mencoba ke ini Pak, metadata terkait data-data yang HDSS miliki seperti data demografi atau data penyakit seperti itu. Iya, barangkali mungkin juga yang terkait dengan survei terakhir karena kalau tidak salah juga sudah berupaya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan ya Mbak. Halo? Iya, halo Pak. Ya, jadi ada aktivitas juga untuk survei untuk mengetahui kebutuhan pengguna itu Iya. seperti apa ya Mbak Tiara? Kemarin 1 bulan yang lalu kami melakukan survei ini Pak, survei website apakah website kami ini sudah cukup untuk dapat memberikan pengetahuan atau sharing knowledge dari HDSS itu sudah cukup atau belum. Kami menyebarkan surveinya ini ke dosen, mahasiswa, juga ke Tendik Pak. Beberapa menyampaikan bahwa website HDSS ini cukup lengkap, namun terkait beberapa poin seperti datanya ada yang belum update, kemudian mereka membutuhkan hasil-hasil penelitian apa saja yang udah ada di HDSS, kemudian penelitinya ini siapa saja, kemudian visualisasi datanya harus lebih menarik seperti itu nanti masih kami perbaiki Pak. Iya. Jadi sudah ada yang dirasakan pengguna itu cukup, tapi mungkin masih ada juga yang belum ya, Mbak. Iya Pak. Nah barangkali Pak Kirno kalau bisa
mungkin menyampaikan kira-kira strategi untuk bisa lebih mungkin pas sesuai dengan kebutuhan pengguna itu. Mungkin kalau ada saran, terutama juga kalau melihat dari perpustakaan kan juga sudah sangat lama ya, bahkan sejak fakultas berdiri dan selalu berkembang. Barangkali bisa diceritakan Pak Kirno. Oke. Mbak Tiara, terkait tadi hasil survei, salah satu dari asupan bahwa data yang ditampilkan di dalam proses untuk temu kembali dianggap kurang lengkap. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar hasil pencarian awal, begitu nanti misalnya kita mencari sebuah keyword tertentu sehingga user kita, pengguna kita merasa bisa terwakili dari informasi awal, maka ada beberapa hal yang diperhatikan pada waktu kita akan menampilkan hasil pencarian. Kalau kita belum memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dari seseorang yang membutuhkan informasi, maka bisa jadi pada waktu kita untuk menampilkan hasil pencarian pada waktu desain, ya, pada fasilitas untuk search engine, ya, itu bisa jadi hanya menampilkan judul informasinya, kemudian oleh siapa. Tetapi kadang-kadang user kita, apalagi kita berada di kalangan akademisi ya, mereka tidak hanya sekedar untuk judul saja, tetapi adalah mungkin ada metadata pendukung yang dibutuhkan oleh para user kita. Ya, terkait dari survei awal misalnya ya. Maka di samping menunjukkan apa judulnya, kemudian sebagai salah contoh misalnya saja tentang proceeding ya, atau misalnya makalah-makalah hasil pertemuan. Maka di situ mungkin pertama kita harus menampilkan hasil pencarian itu, judul dari pertemuan ilmiahnya, kemudian kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, di mana dilaksanakan, kemudian waktunya apa, itu merupakan metadata awal yang perlu kita tampilkan. Bahkan kadang-kadang untuk kalangan ilmiah itu mereka ingin tahu secara awal kira-kira dari informasi ini apa isinya. Maka di situ nanti kadang-kadang ada intisari, ya. Intisari juga perlu ditampilkan di dalam hasil pencarian awal, itu akan sangat mempengaruhi juga bahwa nanti user kita menganggap bahwa lengkap itu adalah informasi-informasi dasar yang dibutuhkan, itu mereka sudah bisa mengetahui. Nah, akhirnya dari situlah akan menjadi sebuah keputusan bagi user kita, apakah dia betul-betul ingin melihat secara detail dari informasi awal itu, atau berhenti dari data yang sifatnya awal. Nah, di situ sangat berpengaruh terhadap keputusan orang-orang yang apakah tetap akan melanjutkan untuk membaca pertimbangan metadata, kemudian informasi-informasi awal yang ingin kita tampilkan, sehingga betul-betul orang membaca awal sudah bisa kira-kira, oh ini sesuai yang kita butuhkan. Mungkin itu Mbak Tiara tambahan dari saya yang mungkin dapat saya sampaikan, sehingga nanti menjadi pertimbangan di dalam pengembangan web yang saat ini dilakukan, hal-hal metadata, kemudian informasi inti dari informasi itu perlu ditampilkan saat menemukan informasi awal. Mungkin begitu, Dr. Lufan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Barangkali ada komentar dari Bapak Ibu? Ya, saya juga melihat sebenarnya banyak rumah sakit yang sudah sangat bagus pengelolaan websitenya ya. Yang ini barangkali akan menjadi contoh yang menarik juga, karena banyak institusi ya, barangkali mungkin kalau Bapak Ibu melihat website itu kadang juga tidak dikelola dengan baik ya, sehingga update-nya itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu barangkali. Nah, ini yang saya kira akan menjadi isu penting juga. Mas Irfan sudah bisa, Mas? Ya. Mungkin dari Mbak Putu, kalau untuk tadi misalnya website itu kira-kira sejauh mana
peran dan efektivitasnya untuk bisa menyampaikan knowledge yang ada di institusi. Mohon diulang Pak Lutfan, tadi agak putus-putus. Iya, ya terkait dengan pengembangan portal web ya, yang ini sebenarnya juga kita kembangkan. Kira-kira kalau melihat dari pengalaman dan mungkin juga dari aktivitas yang sekarang ini banyak dikembangkan rumah sakit itu sejauh mana sebenarnya ada relevansi pengembangan portal web ini, Mbak? Ya, jadi sebenarnya memang web ini sangat kita tunggu ya, karena isi web ini kan sebenarnya cerminan dari apa yang selama ini selalu kita sampaikan kepada halayak, terutama di sektor kesehatan, semua stakeholders yang di sektor kesehatan, bahwa harusnya semua organisasi itu kan melakukan knowledge management di instansinya masing-masing, yang kemudian knowledge itu harusnya dikelola untuk bisa membantu mengangkat kinerja organisasinya masing-masing. Misalnya dalam hal ini rumah sakit. Jadi knowledge yang ada di rumah sakit, yang ada di individu-individu rumah sakit itu harus dapat dikelola, kemudian semacam dikumpulkan, lalu kemudian di-share kembali kepada semua pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan, sehingga kemudian knowledge itu bisa bermanfaat untuk ujung-ujungnya itu meningkatkan kinerja rumah sakit, dalam hal ini memperbaiki cara-cara rumah sakit maupun individu-individunya dalam merespon pandemi COVID. Itu kan awalnya seperti itu. Lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang kita coba untuk melibatkan tim perpustakaan rumah sakit, karena selama ini tim perpustakaan itu punya potensi yang cukup besar, karena ilmu dokumentasi itu kan ada di perpustakaan, tetapi selama ini mungkin dari sisi pemberdayaannya yang kurang, sehingga tim perpustakaan sepertinya masih pasif gitu ya, mungkin belum dilibatkan dalam sistem pengumpulan informasi dan penyebaran pengetahuan di dalam organisasi. Nah, ini yang mau kita angkat, kita berdayakan tim perpustakaan bekerja sama dengan unit, kalau ada unit diklat di rumah sakit. Nah, lalu tentunya itu membutuhkan semacam contoh ya, karena ini kan hal yang baru. Kita pun di PKMK juga ini baru belajar juga begitu. Jadi kita perlu membuat semacam aplikasinya itu seperti apa, implementasi dari knowledge management itu seperti apa, sehingga itu kemudian bisa nanti diadaptasi dan diterapkan di rumah sakit. Nah, apa yang kita kembangkan di website di taksonomi ini adalah semacam contoh yang nanti bisa digunakan juga oleh teman-teman perpustakaan rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, selain sebagai contoh, kita juga nanti akan menyediakan semacam pembimbingan jarak jauh atau semacam referensi kalau misalnya diperlukan oleh rumah sakit, sehingga jika rumah sakit tidak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan sendiri pengelolaan knowledge tersebut, bisa merefer ke yang kita siapkan di website ini. Jadi website ini kita coba susun berdasarkan dengan taksonomi sesuai dengan konsep-konsep yang sudah kita bahas dari sejak pertemuan pertama. Lalu kemudian itu nanti bisa dimanfaatkan juga oleh rumah sakit yang berminat, sehingga kita bisa berkembang bersama-sama seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya, mungkin Prof. Laksono nanti bisa meluruskan kalau ada yang keliru. Terima kasih. Ya, halo. Prof. Laksono, ya silakan Prof. Ya, menarik ya ini. Jadi saya kira ini sudah perkembangan yang cukup pesat ya sejak kita mulai 2 bulan yang lalu ya. Ya, ini yang menarik begini ya, ketika kita melihat isi dari web ini dan juga ada taksonominya ya. Nah, gini Pak Ketno ya, berarti kan harus ada satu orang atau minimal ya, satu orang atau 2 orang lah, yang terus mengupdate Pak ya. Bahkan juga membuat semacam kayak buletin juga. Karena tadi yang kata Mbak Putu menarik ya, jadi mungkin susah rumah sakit di Indonesia itu untuk mempekerjakan 1 atau 2 orang untuk urusan ini ya, yang isinya itu harus bisa
mendapatkan atau menjaring atau mengidentifikasi publikasi-publikasi baru, Pak. Entah itu dalam bentuk buku atau dari WHO, semacam guidelines atau mungkin aturan baru, ya. Nah, berarti begitu Pak Kino, harus ada 1 orang atau 2 orang Pak Kino yang mengupdate, memaintain ini Pak. Dan kemudian secara aktif itu juga menyebarkan ke semua pihak yang mungkin mau bekerja sama. Apa betul seperti itu Pak? Iya, betul Prof. Sehingga ada knowledge worker yang betul-betul senantiasa dia mengikuti perkembangan yang dihasilkan dari masing-masing institusi ya, terkait masalah dengan misalnya knowledge management COVID-19 seperti itu. Sehingga kalau misalnya tidak ada orang yang menghandle ya nanti banyak hal yang sudah dihasilkan tidak termanage dengan baik di dalam pendekatan knowledge management ini Prof. Mungkin gitu Prof. Ya, jadi gitu Mbak Putu ya. Mbak Putu, halo. Saya kira ini untuk teman-teman yang ikut pelatihan ini ya, dari Bethesda, dari mana ya? Rumah sakit Sarjito juga ya? Rumah sakit. Ya. Nah, ini mungkin paling baik itu kalau kita melalui website ini, kita mengadakan semacam pola berlangganan itu, Mbak Putu ya. Misalnya 1 tahun 1 juta atau 2 juta atau berapa, tergantung besar kecilnya rumah sakit ya. Nah, tapi webnya ini harus aktif minimal seminggu sekali itu mengeluarkan semacam buletin mengenai informasi baru yang tersedia di perpustakaan atau di dunia ini yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, begitu Pak Kirno ya, kira-kira atau Bu Putu ya. Ya, saya boleh menambahkan sedikit Pak. Ya. Ini contoh ya di kolom chat saya memberikan link ada referensi dari sebuah perpustakaan rumah sakit pendidikan ya, di mana di situ disebutkan bahwa librariansnya atau pustakawan di rumah sakit tersebut itu juga dia bukan hanya kalau secara konvensional memang fungsi perpustakaan itu menyediakan materi atau bahan-bahan bacaan, bahan-bahan daftar pustaka begitu ya, bahan-bahan pustaka, tapi sekarang fungsi itu sudah jauh berkembang. Jadi tidak hanya, kalau itu kan tadi pasif, jadi sekarang tidak hanya pasif tetapi juga sudah lebih proaktif. Jadi dia ikut masuk di dalam tim rumah sakit yang melakukan systematic review gitu Pak. Jadi pustakawannya ini juga memiliki pemahaman konten terhadap referensi-referensi atau publikasi-publikasi tadi yang terbaru mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan tim klinisi rumah sakit tersebut. Nah, ini kan artinya pustakawan itu harus bukan hanya dalam tanda petik, bukan hanya ilmu perpustakaan yang dia miliki, tetapi juga dia harus punya pemahaman konten terhadap supaya bisa memahami isi dari berbagai macam publikasi dan kemudian membantu mensarikan isi dari publikasi tersebut dan kemudian di-share ke para klinisi yang membutuhkan informasi terbaru, terupdate, misalnya terkait dengan bagaimana cara penanganan pasien COVID dengan suatu komorbid tertentu, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ini kan kemampuan yang lompatan yang cukup besar ya. Saya kira suatu saat perpustakaan di rumah sakit pendidikan kita suatu saat mesti bisa seperti ini. Mungkin cuma tidak sekarang begitu, karena ini butuh waktu untuk kita bisa sampai ke sana. Makanya di dalam proposal atau renstra perpustakaan itu mesti arahnya nanti ke sana gitu, yang harus kita capai. Jadi untuk bisa sampai ke sana, apa yang harus kita lakukan, peningkatan atau perbaikan apa, baik dari sisi kapasitas SDM, dari sisi alat-alat penunjang, maupun dari sisi koleksi pustaka itu sendiri yang bisa mendukung kita supaya librarian kita dan juga timnya itu bisa berfungsi lebih tinggi daripada apa yang sudah kita lakukan sekarang. Saya rasa seperti itu Pak Laksono. Jadi untuk di awal-awal ini kita bisa bantu dengan tadi yang seperti Prof. Laksono sampaikan, untuk mencari publikasi, mungkin teman-teman pustakawan sangat mudah ya melakukan, tetapi untuk mensarikan, mensummary-kan, dan menjadikan itu sebagai suatu informasi yang lebih update sehingga teman-teman klinisi itu tidak terlalu banyak habis waktunya hanya untuk browsing begitu ya. Artinya kita sajikan sesuatu yang sudah matang tinggal dibaca begitu, tidak perlu
tidak perlu browsing, tidak perlu mencari-cari mana keywordnya, apakah ini cocok atau tidak dengan yang dia cari, apakah ini sudah yang terbaru atau tidak, dan seterusnya. Itu kan makan waktu, bisa berhari-hari. Nah ini kalau kita yang melakukan pekerjaan itu, lalu para klinisi tinggal memakai hasilnya, itu akan sangat menghemat waktu mereka, sehingga mereka bisa fokus pada penanganan pasien dengan berbasis pada informasi terbaru tadi yang mereka bisa dapatkan di website kita, di PKMK atau di FKUGM, maupun nanti fungsi itu kalau sudah bisa dilakukan oleh para librarian rumah sakit, itu mereka bisa dapatkan di perpustakaannya rumah sakit masing-masing. Seperti itu Prof. Laksono kalau dari saya. Terima kasih. Bisa saya menambahi dari Bu Putu? Silakan Pak. Terkait dengan salah satu artikel tadi ini yang Bu Putu tampilkan, itu sebagaimana persis yang kita hadapi untuk perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. Bahwa di tempat kita di FKKMK, mahasiswa S3 itu pada waktu menyusun disertasi itu kan harus melakukan systematic review ya terhadap bagian dari disertasi itu. Nah selama ini misalnya saja sebagai pengalaman yang pernah kita lakukan, kita hadapi dengan mahasiswa yang S3 doktoral, itu adalah pada waktu proses systematic review di antara mahasiswa, walaupun tidak semuanya ya, itu ke perpustakaan tentang bagaimana untuk melakukan sebuah proses menentukan theme keyword untuk menemukan artikel-artikel yang akan di systematic review. Bahkan kadang-kadang mereka karena mungkin waktu latar belakangnya di pendidikan sebelumnya S2 belum pernah mendengar tentang konsep systematic review, senantiasa mereka konsultasi diskusi dengan pustakawan kita berkaitan dengan bagaimana proses untuk melakukan systematic review. Itulah salah satu hal yang mungkin tadi Bu Putu katakan, misalnya tidak saat ini tetapi panjang, tetapi realitanya kita saat ini sudah menghadapi atau melakukan hal-hal seperti itu, sehingga betul-betul peran-peran dari pustakawan itu tidak hanya sekedar tadi pasif hanya menunggu informasi, tetapi adalah sentuhan-sentuhan pada aspek yang sudah dibutuhkan oleh para pengguna kita. Nah, bisa jadi mungkin di rumah sakit itu lebih dari itu sebenarnya, tetapi mungkin hal-hal itu belum kita sadari, hal-hal itu sehingga kita belum melakukan terhadap tuntutan kebutuhan dari para klinisi yang ada di rumah sakit. Nah, saya kira mungkin merupakan sesuatu yang sangat baik bagi teman-teman saat ini yang ada di rumah sakit. Itulah sudah terjadi sebuah transformasi bahwa perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita sadari, tetapi adalah itu tuntutan dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itu tambahan dari saya, Bu Putu. Terima kasih. Oke, salah satu barangkali tim juga yang melakukan systematic review, tapi memang mungkin hal ini barangkali termasuk baru juga di setting perpustakaan ya, karena mungkin masih banyak juga yang sebenarnya menunggu seperti yang barangkali disampaikan Bu Putu pada pertemuan sebelumnya ya, jadi lebih banyak yang pasif dan menunggu nih. Mungkin ada respon balik Bu Putu, jadi memang kelihatannya ada kesulitannya juga. Iya Pak Lutfan, saya tadi senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kirno. Artinya nanti tim perpustakaan FKKMK UGM itu sangat bisa membantu karena sudah punya pengalaman untuk melakukan hal tersebut, begitu kan? Artinya kita punya kompetensi dan punya pengalaman yang bisa di-share, dibagikan kepada teman-teman librarian di rumah sakit supaya para hospital librarian atau medical librarians ini juga punya kompetensi yang meningkat begitu. Karena kalau kita lihat di data SDM pada umumnya librarian rumah sakit ini adalah staf rumah sakit yang memang pendidikannya adalah murni perpustakaan. Jadi ilmunya itu ilmu yang murni mengelola bahan pustaka begitu. Nah, sehingga untuk melakukan systematic review tentunya perlu ada tambahan peningkatan kompetensi agar bisa melakukan hal tersebut. Dan tentunya ini tidak dilakukan sendiri oleh tim perpustakaan. Jadi tim perpustakaan ini dalam tanda petik hanya menjadi salah satu member ya dari
tim systematic review yang ada di rumah sakit, di mana member lainnya tentu ada juga yang dari diklat atau bahkan dari klinisinya sendiri, salah satu atau dua orang dari klinisi yang menjadi tim leadernya di sana. Nah, perpustakaan ini dengan kompetensinya dalam searching, dalam mengelola bahan pustaka yang ada dan sebagainya, itu juga bisa membantu, kemudian ditambah dengan kemampuannya dalam melakukan systematic review yang kemudian nanti tentunya akan dibahas lagi oleh tim systematic review itu sendiri sebelum di-share hasilnya kepada para klinisi yang membutuhkan. Bahkan juga bukan cuma untuk klinisi ya, systematic review seperti itu juga bisa dilakukan untuk mendukung manajemen rumah sakit juga. Jadi publikasi yang di systematic review kan itu bukan hanya publikasi yang isinya mengenai update klinis, tapi juga terkait dengan manajemen, dan itu bisa banyak sekali, bisa tentang keuangan, bisa tentang IT, bisa tentang fasilitas, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang sebenarnya dibutuhkan oleh manajemen rumah sakit untuk mereka tuh juga harus update gitu tentang praktek-praktek terbaru dan terbaik yang ada di rumah sakit lain atau di negara lain yang mungkin mereka tidak sempat membaca karena sibuk dengan urusan-urusan sehari-hari, menghadapi stakeholder eksternal, menghadapi Pemda kalau di rumah sakit pemerintah, menghadapi owner yayasan kalau di rumah sakit swasta dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak sempat untuk melakukan update keilmuan sendiri seperti itu. Jadi banyak sebenarnya fungsi yang bisa atau peran yang bisa dimainkan oleh tim systematic review ini, di mana librarian bisa menjadi anggota dari tim tersebut gitu. Nah, itu yang bisa kita support nanti kalau misalnya rumah sakit belum punya tim systematic review, itu bisa kita support. Kita sudah punya Pak Kirno dan teman-teman yang tentu bisa membantu untuk misalnya melakukan capacity building, pendampingan dan sebagainya, sambil rumah sakitnya secara bertahap membentuk tim sendiri dan kemudian nanti bisa merefer apa yang diterapkan di FK KMK UGM. Seperti itu kalau menurut saya, Pak Lutfan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Tadi saya kira sangat menarik. Barangkali kalau dilingkan juga dengan kegiatan apa yang tadi disampaikan Prof. Laksana, untuk ada orang tadi itu juga sudah barangkali bisa untuk melakukan semacam review ya, karena selama ini kalau untuk COVID kan sebenarnya juga ada aktivitas untuk review meskipun mungkin belum sistematis, tetapi lebih ke barangkali simple review itu atau scoping review yang barangkali bisa dimulai. Nah, untuk untuk itu saya kira ini akan jadi isu menarik juga untuk dikembangkan di beberapa kegiatan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga, jadi kita harus masih ada sesi untuk post test. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita telah selesai melaksanakan post test ya, dan barangkali mungkin nanti akan kita lihat dan kita feedbackkan pada pertemuan terakhir minggu depan. Kemudian juga sebagai informasi Bapak Ibu, jadi pada sesi sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan proposal termasuk juga dengan konsep analisis SWOT yang kemarin sudah kita diskusikan detailnya. Nah, kami mengharapkan agar nanti sebelum hari Jumat itu bisa dikirimkan lagi, termasuk juga dengan revisi yang kemarin sudah didiskusikan bersama Bu Putu, sehingga pada hari Seninnya pada acara penutupan dan pemberian sertifikat itu akan bisa di feedbackkan. Barangkali ada tambahan Bu Putu terkait dengan untuk rencana proposalnya ini? Ya, Pak Lutfan, tadi kalau kita sepakati mengenai proposal atau dokumen rencana bisnis atau renstra perpustakaan di masing-masing tim ini, jika Bapak Ibu menghendaki, sebenarnya masih bisa dikirim ke kami untuk kami review kembali. Tapi tidak dibahas di workshop lagi ya, jadi kita via email, nanti kami bisa berikan feedback tentang proposal yang sudah hampir final tersebut.
sehingga nanti Bapak Ibu bisa memfinalkannya. Tapi kalau tidak dibutuhkan sih ya monggo aja. Itu kayaknya sih opsional aja ya Pak Lutfan ya. Iya. Nah, Jadi artinya kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu jika masih ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi lebih lanjut setelah workshop ini selesai. Begitu Pak Lutfan. iya, ya sebenarnya barangkali itu akan menjadi salah satu syarat untuk sertifikat juga, Bu Putu, sehingga mungkin meskipun nanti feedback-nya bisa tidak perlu harus di acara minggu depannya, tapi nanti barangkali akan bisa kita lanjutkan via email dan mungkin juga bisa melalui grup WhatsApp grupnya yang masih nanti mungkin akan kita pertahankan dulu, termasuk juga untuk mewujudkan ide untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, seperti yang tadi ada usulan untuk ada ya mungkin tim yang terkait juga dengan systematic review tadi itu, dan untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan peluang pendanaan dan juga aktivitas capacity building yang saya kira sebenarnya masih memungkinkan kita lakukan dengan skema dana yang sekarang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada informasi lebih lanjut akan kita sampaikan melalui WhatsApp grupnya tadi itu. Iya. Baik, ya Bapak Ibu, saya kira itu untuk acara pada siang hari ini, dan mohon nanti kita bisa meluangkan waktu lagi untuk ketemu pada minggu depan ya. Jadi minggu depan rencananya akan ada acara penutupan, dan mungkin nanti di acara itu juga akan kita sampaikan informasi untuk rencana tindak lanjutnya, sehingga Bapak Ibu bisa sebenarnya memanfaatkan kesempatan yang kemarin sudah direncanakan di proposalnya untuk juga mencari peluang bagaimana agar bisa jalan dan bisa melaksanakan rencana kerjanya. Saya kira itu. Terima kasih sekali atas waktunya, dan kita tutup untuk sesi ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.